akan mencoba menjelaskan sclerosis deferment dengan paliatif atau penyakit terminal ya. Jadi definisi loss sendiri adalah kehilangan atau perasaan kehilangan yang disebabkan oleh perpisahan dengan orang yang dicintai atau barang yang berharga dengan alasan apapun. Peristiwa kegagalan baik yang ada secara nyata maupun hanya yang dipersepsikan oleh orang tersebut. Atau bisa juga kejadian dalam kehidupan yang menciptakan perubahan pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi kehilangan itu secara luas bisa jadi dari perasaan kehilangan karena adanya orang berharga atau barang berharga atau kegagalan, itu adalah sebuah perasaan kehilangan atau loss. Nah, sedangkan untuk loss dalam penyakit terminal ini adalah perasaan kehilangan yang disebabkan karena orang yang dicintai atau bisa juga karena kehilangan dari fungsi anggota tubuh yang diakibatkan oleh penyakitnya. Seperti itu. Nah, hal itu memicu proses berduka atau grieving. Jadi grieving itu adalah imbas dari kehilangan, adanya rasa kehilangan, kemudian dia akan merasa berduka atau bersedih gitu. Kemudian loss and bereavement adalah kejadian yang normal yang dialami oleh seseorang. Jadi itu bukanlah kejadian yang luar biasa ya, tapi itu adalah memang normal dialami oleh setiap orang. Dan kita juga misalnya nih hanya kehilangan uang, kita 50.000 itu biasa, tapi bisa jadi itu sangat bermakna untuk orang yang misalnya ini tukang beca, istrinya sakit harus dibawa ke rumah sakit, uangnya hilang. Nah, itu adalah sesuatu yang berharga. Peristiwa kehilangan sendiri itu untuk yang terminal itu bisa dikategorikan berdasarkan jenis penyakit. Itu kenapa? Karena dia bisa mengakibatkan kelemahan. Contohnya adanya stroke, DM, sklerosis, Alzheimer, penurunan penglihatan atau pendengaran, atau bisa jadi cedera tulang belakang atau kepala. Untuk yang kasus-kasus terminal, bisa jadi dia adalah stroke, kanker, DM, itu adalah penyakit-penyakit terminal dan Alzheimer. Tokohnya yang sangat fenomenal atau yang terkenal adalah Elizabeth Kubler-Ross. Dia menggolongkan kehilangan itu ada beberapa. Yang pertama, denial, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Gak mungkin istri saya menderita kanker. Gak mungkin ibu saya sudah meninggal saat ini. Atau tidak mungkin saya menderita mungkin karena saya tulang punggung keluarga misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, anger. Di sini ditandai dengan adanya rasa sedih, rasa bersalah, malu, menyerah, menyalahkan diri sendiri. Beberapa penyakit somatic disorder juga dapat terjadi. Contohnya, kalau anger, Tuhan, kenapa sih ini semua diberikan ke saya? Emang saya tuh udah rajin sholat, saya udah rajin ngaji, kenapa harus ke saya? Bukan dia, misalnya gitu. Dia ini tawar-menawar dengan situasi dan Tuhan. Tuhan, kenapa gitu? Tadi kan kalau anger dia lebih banyak ke marahnya. Kok kamu ngasih ke aku sih gitu? Emang aku salah apa sih? Gitu, misalnya kayak gitu, itu anger. Tapi kalau bergaining, Tuhan jangan ke ibuku deh, coba deh ke aku aja gitu. Biarin rasa sakit dipindahin ke diriku, misalnya seperti itu. Jadi dia coba tawar-menawar. Kan kenapa harus hari tahun ini yang ini tahun ini adalah ulang tahun ibuku yang semua anaknya berkumpul misalnya seperti itu. Kemudian depresi adalah stase yang paling menyakitkan. Di sini ada regresi. Regresi itu kemunduran. Jadi misalnya kalau anak itu dia sudah
bisa sendiri, sendiri tiba-tiba dia harus mengompol atau BAB di celana. Kemudian withdrawal itu menjauhkan diri dari lingkungan, misalnya dia tiba-tiba hanya berdiam diri di kamar. Kemudian sosial isolasi juga dia tidak mau bergaul dengan orang di sekitarnya. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah acceptance, dia ada penurunan cemas, metode copingnya juga sudah ada. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nggak sih kalau misalnya dari anger kemudian tanpa melewati depresi langsung ke acceptance? Bisa, jadi tergantung dari individu, bisa jadi dia depresinya sebentar, kemudian dia sudah bisa accept. Itu juga dipengaruhi dari religiusitas kita atau spiritualitas kita. Kemudian bisa nggak kalau misalnya sudah ke acceptance, kembali lagi ke bargaining, bisa juga. Jadi sebenarnya beberapa penelitian mengatakan bahwa tahap kehilangan itu adalah sebuah apa ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa acceptance itu langsung dia acceptance terus seperti itu ya. Sendiri itu dipengaruhi oleh budaya dan agama. Untuk kajian ritual kematian, berikut adalah guideline-nya. Ritual kematian itu kita kaji dulu. Bagaimana sih menurut ritual kematiannya? Karena setiap agama pasti akan memiliki ritual yang berbeda-beda meskipun agamanya sama. Contohnya misalnya antara Jepang dengan Buddha China itu akan berbeda. Misalnya seperti itu. Nah, kita kaji yang pertama adalah ritual kematian dan ekspektasi secara nyata, dan ekspektasinya itu seperti apa. Bayangan mereka itu seperti apa. Kemudian identifikasi budaya khusus tentang ritual kematian dan bayangannya. Ada nggak budaya khususnya? Contohnya, apakah itu harus diinapkan di rumah duka atau di kalau di Korea itu rumah duka itu mereka punya rumah duka sendiri, maksudnya kayak misalnya itu ada rumah dukanya dipakainya di situ misalnya kayak gitu, atau disemayamkan di rumah si milik ini atau anaknya misalnya, atau rumahnya si jenazahnya ini. Kita tanyakan dulu ada nggak ritual khususnya. Kemudian contohnya di muslim harus dikafani, dimandikan, itu akan berbeda kan dengan yang di Katolik atau di Kristiani. Kemudian jelaskan ritual kematian dan praktek pemakamannya itu seperti apa, dikaji. Kalau di Indonesia sudah jelas ya, pasti akan ditanyakan agamanya apa, kemudian mau dimandikan di sini atau di rumah duka. Karena kalau di rumah sakit yang penting bersih gitu, nggak ada kalau di rumah duka atau kalau di Jawa itu kan nanti kukunya dibersihkan pakai kemudian harus pakai daun dadap misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kita tanyakan juga. Kemudian apakah ada pemakaman khusus kremasi misalnya, itu harus berapa hari setelah dikremasi misalnya kayak gitu. Jadi ditanyakan dengan detail kepada pihak keluarga. Kemudian respon kematian dan berduka. Identifikasi respon budaya tentang kematian dan berduka. Seperti apa? Apakah harus menggunakan baju hitam? Kemudian ya hari berdukanya itu berapa hari? Karena ada beberapa kebudayaan itu yang dari beberapa minggu hingga beberapa tahun. Artinya apa? Jadi mereka itu coba menutup diri, mengurangi atau tidak bersuka cita. Misalnya membuat pesta, membuat pesta,
keluarga di luar negeri Iwan gitu 3 sampai satu tahun misalnya. Nah, itu ditanyakan juga. Dan eksplorasi arti mati, sekarat, dan kehidupan akhir. Ada nggak kehidupan akhirnya? Karena ada beberapa agama yang mempercayai adanya reinkarnasi misalnya. Kemudian ada beberapa agama juga yang percaya bahwa eh, kematian setelah kematian itu akan ada kehidupan. Islam itu kan mempercayainya adalah setelah kematian akan ada kehidupan. Dan budaya kematian itu sendiri ada Kristiani itu misalnya dia mengatakan bahwa kematian adalah kondisi di mana jiwa itu cinta, kenyamanan, dan dia berdampingan dengan alam semesta yang lainnya. Jadi dia merasa bahwa kematian itu adalah sesuatu yang eh, menuju kedamaian gitu, kedamaian. Nah, kemudian dia berupanya pemakaman atau burial. Jadi tidak mempercayainya adanya kremasi gitu. Tapi nanti kita ya, maksudnya antara Kristiani yang satu dengan Kristiani yang lain mungkin akan ada perbedaan ya. Kemudian Islam. Nah, kalau Islam jelas adanya kremasi. Setiap pemakaman adanya memandikan yang khususnya. Nah, ini adalah budaya khusus. Khususnya itu adalah gendernya itu sama dengan yang meninggal. Ketika yang meninggal wanita, berarti yang memandikan juga harusnya adalah wanita. Kemudian yang kedua adalah mengkafani dan yang ketiga adalah memposisikan tubuh. Artinya memposisikan tubuh. Oh, dia harus eh, apa? Menghadap ke tim ke timur ya. Lebih enak ya kiblat. Menghadap ke kiblat terus membujur ke utara, misalnya seperti itu. Saya memang ada agak gangguan disorientasi pada arah. Kemudian Hindu itu percaya adanya kremasi, Buddha itu juga mempercayai adanya kremasi. Yang khususnya adalah jenazah diletakkan di rumah sebelum dikebumikan atau dikremasi. Kemudian kalau Katolik dia adanya misa, kemudian menyanyikan lagu ceramah itu ada isinya. Kemudian di Katolik juga mengizinkan adanya kremasi. Kemudian ada pembatasan aktivitas oleh keluarga. Beberapa kelompok juga mewajibkan berpakaian hitam, contohnya kaum atau orang-orang dengan African American. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan baju selain hitam pada saat pemakaman. Kemudian mourning period atau perasaan berduka itu dilakukan beberapa minggu hingga beberapa tahun. Itu untuk agama yang Katolik. Kemudian ini kehilangan berdasarkan usia. Pada bayi sebelumnya dia tidak paham tentang arti kematian, tetapi dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia merasakan adanya suasana kematian di rumah. Kok rame ya? Ibu nggak ada ya? Ada tidur di sana ya? Misalnya seperti itu. Hal itu juga berimplikasi kepada perilakunya. Dia akan lebih banyak diam, kemudian bisa juga kehilangan berat rewel gitu. Kemudian dia melihat perasaan dari perasaan orang dewasa, lebih sensitif dan banyak menangis. Kemudian untuk yang preschool 5 sampai 5 tahun atau eh, apa, dia mengerti kematian, dia mengerti tapi tidak memahami, paham. Dia tahu oh itu meninggal ya. Biasanya dia akan bertanya, meninggal itu apa? Kemudian dia belum bisa membedakan antara fantasi dan reality. Mana? Surga itu apa? Surga di mana? Kemudian kematian itu adalah menurut irreversible. Nanti ibu pulang kan ya. Jadi bisa kembali lagi. Kemudian kematian adalah sesuatu yang magic, sesuatu yang luar biasa. Masa-masa itu kan mereka mempercayai adanya sihir ya. Jadi mereka percaya bahwa ketika meninggal itu balik lagi ceritanya misalnya
Snow White gitu. Nah, mengartikannya seperti itu, masih dalam bayangannya seperti itu. Nanti dipeluk ya nanti bisa kembali lagi gitu. Jadi hal yang magic dan reversible. Kemudian mereka memahami dari percakapan atau orang dewasa. Nah, di sini punya pemahaman bahwa orang dewasa itu harus memberikan penekanan dengan tenang dan jangan dicampurkan dengan emosi-emosi yang negatif. Dewasa menjelaskan dengan emosi yang negatif, yang ada adalah pertama adalah ketakutan bisa terjadi. Nah, ketakutan akan bertambah besar apabila yang meninggal atau orang yang akan kehilangan itu orang yang dicintai. Kemudian yang kedua adanya perilaku regresif. Contohnya kehilangan kontrol bladder dan bowel. Jadi dia akan kembali mengompol, BAB di celana gitu. Kemudian adanya dia menghisap jari kembali, kemudian tantrum mungkin bisa jadi terjadi, kemudian ada perubahan makan dan pola tidur. Kemudian untuk anak usia sekolah 6 sampai 9 tahun dia sudah mulai paham arti kematian. Kemudian karena dipengaruhi juga dari pelajaran di sekolah dasar ya, sudah ada pelajaran agama, jadi guru akan lebih banyak menjelaskan. Dia akan mulai mengerti. Kemudian paham penjelasan dan alasan meninggal. Jadi dijelaskan bahwa Simbah sudah meninggal karena memang sudah usianya sudah lanjut usia, kemudian sudah punya penyakit ini yang memang dapat mengancam misalnya seperti itu. Dia memahami bahwa meninggal itu yang mencabut malaikat gitu. Itu usia sekolah karena tadi dia dipengaruhi juga oleh pendidikan agama. Kemudian adanya respon, dia ada regresif kembali ke masa lalu. Contohnya kalau mau makan minta disuapin yang awalnya sudah mandiri gitu. Agresif ada marahnya, withdrawal dia ada mengurangi interaksinya dengan lingkungan, menarik diri. Kemudian dia tidak mau sekolah, school phobias. Kemudian ada somatic symptoms, jadi dia mungkin ada demam, ada nyeri, tapi ketika diperiksa dia baik-baik saja. Kemudian ada cengeng juga. Kemudian di usia pra-remaja, di usia 10 sampai 12 tahun, dia sudah paham bahwa kematian adalah hal yang final, akhir dari segalanya. Kemudian dia tertarik pada aspek fisik dari sakarat atau dying. Bagaimana sih seorang sakaratul maut tuh dia rasanya seperti apa? Itu dia sudah mulai tertarik. Kondisi akhir tubuh saat meninggal. Terus kalau misalnya kayak gitu tubuhnya kayak gimana? Nanti ketika dikubur dia seperti apa? Misalnya seperti itu. Dia sudah banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian banyak bertanya tentang bagaimana kematian dapat mempengaruhi mereka secara personal. Terus kalau misalnya sudah meninggal, aku gimana? Nggak bisa ketemu dong sama ibu, nggak bisa ketemu dong sama ayah misalnya seperti itu. Kemudian responnya bisa jadi dia marah, ada rasa bersalah, dan bisa juga depresi. Bersalah misalnya, berarti belum bisa berbakti ya, sama ini aku nakal ya. Jadi dia masih memahaminya sebatas itu saja. Kemudian jika itu berlanjut akan terjadi gangguan pada hubungan dengan peer atau sekolah. Jadi dia akan malas bersekolah, kemudian dia akan menarik diri dari lingkungan sebaya, nah seperti itu. Kemudian pada masa remaja, dia melihat kematian itu secara dewasa. Jadi dia sudah paham bahwa oh oke, ayah atau ibu itu meninggal karena ini, atau nenek meninggal karena ini. Nah, meninggal itu seperti ini. Dia sudah paham konsepnya. Kemudian kematian itu adalah hal yang biasa. Ya sudah, memang dilalui oleh semua orang kok. Sudah sampai di usia tertentu ya sudah Tuhan akan mengambil kita misalnya seperti itu. Meskipun mereka merasa kesulitan dengan perasaan yang jika orang yang dicintainya itu meninggal. Jadi dia, aku paham, aku tahu itu memang sudah kodratnya, tapi gimana ya, aku juga sedih gitu nggak, aku nggak tahu harus gimana gitu. Itu kemudian responnya bisa menangis, bisa juga enggak, tergantung dari kopi aja. Dia memandang bahwa nanti kalau kamu nangis jangan dong gitu. Nah itu
dari kepribadian, asuh di dalam keluarga, peernya, kayaknya itu seperti apa. Kemudian withdrawal akan ada upaya terhadap resiko sakit kehilangannya. Jadi mungkin dia akan menarik diri dari lingkungan sebaya atau dia menarik diri dari lingkungan keluarga misalnya. Kemudian ada agresifnya juga, ada marahnya. Nah, untuk yang dewasa itu dia sudah paham tentang konsep kematian, dan dia memahami bahwa kematian itu dipengaruhi oleh pengalaman. Mungkin dia dulu udah pernah pengalaman di kehilangan siapa, neneknya. Jadi ketika kehilangan ayah ibunya, ya sudah, itu memang sudah jalannya gitu. Misalnya ya itu juga dipengaruhi tadi, misalnya saat mensucikan dia kan lebih banyak bertanya gimana biasanya proses pemakaman di sini, apakah langsung atau harus diinap, dan ritual tertentu misalnya seperti itu, dan dipengaruhi juga oleh riwayat agama. Karena misalnya walaupun agamanya sama, Muslim misalnya antara NU dan Muhammadiyah akan berbeda, misalnya seperti itu. Jadi riwayat agama juga akan ditanya. Aplikasi kekuatannya ini dulu yang pertama adalah dimensi secara emosi, spiritual, perilaku, dan psikologis. Dan itu meliputi adekuatan persepsi hubungan dengan kehilangan. Jadi bagaimana sih persepsinya dia secara kognitif, apa yang dia pahami tentang kehilangan. Kemudian keadekuatan dukungan berhubungan dengan kehilangan. Ketika dia ditinggalkan, yang dicintainya itu ada siapa? Yang selalu mendukung atau keluarga besar gitu. Kemudian keadekuatan coping selama proses. Gimana dia copingnya? Apakah adaptif atau yang adaptif gitu ya. Kemudian kita juga anjurkan untuk adaptif coping mechanism. Ini untuk dimensinya secara kita tanyakan tentang kepercayaannya tadi, kemudian bagaimana dia memahami tentang kehilangan, kemudian bagaimana arti seorang si kliennya, kemudian ia percaya kehidupan akhir dalam agamanya atau di dalam budayanya, itu ada kepercayaan itu enggak. Kemudian respon emosi, dia adanya marah, sedih, cemas, kemudian rasa bersalah, kemudian yang dalam kesepian misalnya seperti itu, kita kaji semuanya, ada depresinya, kemudian ada withdrawalnya atau tidak, itu kita kaji. Kemudian spiritual itu kita kaji tentang Tuhannya, apakah dia ada rasa bersalah kepada Tuhan, marah, kemudian rasa kehilangan harapan, putus asa, atau tidak bermaknaan hidup misalnya. Ada nggak ketidakbermaknaan hidup? Kenapa kita harus kaji? Karena kita harus tahu efek selanjutnya, misalnya adanya risiko bunuh diri. Kemudian perilaku itu kita kaji juga bagaimana. Contohnya dia menangisnya sampai seduh-seduh, kemudian berteriak seperti itu. Jadi lebih ke perilakunya, bagaimana dia penggunaannya. Kemudian dia pernah menggunakan obat-obat yang obat-obat obat-obat benzodiazepin misalnya, penenang, kemudian adanya penggunaan alkohol, ide-ide bunuh diri atau tidak, kemudian adanya pencarian bantuan atau enggak, dia cerita ke orang gitu, temennya. Kemudian respon fisik itu ada nyeri kepala, insomnia, kehilangan berat badan, kurang energi, palpitasi, kemudian ada gangguan saluran pencernaan, dan
organ tubuh dan sistem endokrin. Nah, itu 5 aspek ini harus dikaji. Jadi sampai seberapa dalam sih kita tahu proses berdukanya dia itu harus ditangani yang apanya dulu. Apakah dari fisiologisnya respon dulu atau dari emosi respon. Kemudian setelah itu kita kategorikan apakah dia termasuk dalam grieving atau complicated grieving. Kalau grieving bedanya adalah grieving itu responnya masih emosi, fisik, spiritual, sosial, dan intelektual. Artinya dia belum ada gangguan. Tapi kalau complicated grieving dia sudah ada gangguan dalam hal penyakit. Misalnya karena dia berduka, dia nggak makan, kemudian ada pola tidur, akhirnya apa? Dia seminggu nggak tidur. Nah, itu dia sudah masuk karena dia sudah tolong gitu. Kemudian depresi ada, tapi dia nggak mandi, nggak makan, kemudian sudah kehilangan kontak dengan atau hilang kontak dengan teman-temannya selama 1 minggu, 2 minggu. Nah, itu juga sudah complicated. Apalagi sampai lebih dari 2 minggu, berarti dia sudah masuk ke dalam kategori hal utama yang ada dalam pengkajian grieving yaitu tadi persepsi, coping, dan support. Hal ini adalah hal yang paling penting untuk kita kaji. Persepsinya seperti apa tadi ya, secara kognitif. Kemudian dia melakukan apa, behavioralnya. Kemudian supportnya, bagaimana, apakah dia dapat support atau tidak. Pendidikan kesehatan, pertama yang kita butuhkan yang pertama adalah komunikasi, yang kedua ada hubungan interpersonal, dan yang ketiga adalah baru teori. Di proses bagaimana sih? Adalah upayakan untuk memotivasi dia selalu adaptif. Kita berikan masukan, saran gitu. Kemudian adalah apa? Listening, good listener. Jadi dia. Jangan diinterupsi, biarkan dia cerita apapun yang dapat meringankan perasaannya tersebut. Kemudian gunakan komunikasi dan interpersonal saat nah ini sangat penting. Komunikasi yang kita gunakan adalah komunikasi terapeutik yang terdiri dari tahap interaksinya. Kita siapkan dulu apa sih yang kita butuhkan gitu. Sudah siap secara psikologis. Kalau sudah siap baru kita maju. Yang kedua adalah orientasi dari perkenalan, dan sampaikan tujuan, kontrak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kerja, dan terminasi. Kemudian interpersonal skill, bagaimana kita bersikap, ada rasa empati. Jangan simpati, tapi empati. Ini beberapa teknik komunikasinya. Yang pertama adalah gunakan kata-kata yang non-judgmental. Saya paham apa yang kamu rasakan. Saya ingin kamu tahu bahwa saya memikirkan Anda loh. Kalau Anda berkenan, boleh kok bercerita dengan saya. Kalau kamu mau cerita, boleh kok cerita sama saya. Ayo cerita aja gitu. Kemudian referring to love one object of love. Jadi diberikan pengertian kepada kliennya tentang apa sih arti orang yang dicintai. Itu tuh bagi dia apa. Kemudian kan kata-kata tidak selalu, kemudian memberikan sentuhan pada bahunya, kemudian atau memberikan sentuhan pada tangan. Ingat, sentuhan terapeutik itu berkisar sekitar 15 detik saja ya, lebih dari itu nanti takutnya jadi non terapeutik.
Kemudian indikasinya dia caring atau enggak adalah ketika misalnya proses grieving itu dia pahami bahwa itu adalah proses yang unik dari setiap klien itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan antara klien dengan yang lain. Kalau dia nggak gitu-gitu amat, nangisnya nggak gitu-gitu amat, itu nggak caring ya gitu, karena setiap orang memiliki proses grieving yang dan pahami atau hormati kepercayaan klien. Dan yang ketiga, jujur, konsisten, dan dapat dipercaya oleh klien. Hal yang harus referensi saya dilihat ada Thompson 2015 nursing, kemudian sama feedback psikiatrik nursing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari untuk kuisnya. Nanti kuis akan saya buka pukul 12. Terima kasih.